Yo, balik lagi bersama gue Made, seorang pemuda sederhana yang sedang berproses untuk mengembangkan channel ini dalam 4 tahun ke depan nantinya. Di video ini, gue hanya ingin menampilkan ke kalian mengenai ternyata masih banyak netizen yang belum bisa memahami isi konteks yang ada di media sosial. Langsung aja gue tampilin sebuah berita yang komentarnya tuh menurut gue nggak pas sama isi beritanya. Langsung aja lihat beritanya. Oke, di layar yang kalian sudah lihat itu terdapat sebuah berita dari Indo Today. Nah, dari berita itu, dari headline-nya maksud gua, yang ditampilin di foto pada postingan itu, menurut kalian yang nonton video ini, headline tersebut adalah sebuah pernyataan atau pertanyaan atau keduanya? Coba kalian stop dulu video ini, gua kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian udah menentukan isi dari headline ini apa? Apakah itu pernyataan, apakah itu pertanyaan, atau adalah keduanya? Oke, gue bacain lagi. Berita ini dari akun Indo Today. Wapres, vaksin merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Menolak masuk neraka. Nah, dari headline yang ditampilkan, itu merupakan gabungan antara pernyataan dan juga pertanyaan. Di kalimat yang pertama, vaksin merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Itu sebuah pernyataan yang dikutip dari Pak Wapres, yaitu Pak Ma'ruf Amin. Bawahnya, menolak masuk neraka, itu adalah sebuah pertanyaan, karena di situ terlampir tanda tanya yang menandakan bahwa statement kalimat itu, menolak masuk neraka, itu adalah sebuah pertanyaan. Nah, itu kan tadi perihal headline-nya. Wah, pasti kaget dong. Kalau kalian cuma baca headline itu pasti kaget gitu. Apa nih? Kok nolak vaksin masuk neraka? Wah. Sabar, kita baca dulu beritanya. Dari Indo Today, vaksin merupakan perintah agama dan hukumnya wajib sebagai ikhtiar untuk mencegah COVID-19. Ini juga masalah perintah agama. Jadi kalau masih ada orang yang masih belum yakin dengan pemahaman yang keliru bahwa seakan-akan dia harus pasrah pada takdir, itu iya, tetapi juga diperintah untuk berusaha berikhtiar untuk mencegah terjadinya penyakit atau mengobati. Jelas Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin saat meninjau vaksinasi di Ponpes An Nawawi, Tanara, Serang, Banten pada Kamis tanggal 19 Agustus. Vaksin hukumnya wajib. Kiai Ma'ruf mengutip kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa menjaga diri dari kemungkinan datangnya bahaya adalah wajib dan harus diantisipasi. Jika dimaknai secara kontekstual, maka menjaga diri dari wabah COVID-19 adalah suatu kewajiban karena dampak virus tersebut sangat berbahaya. Vaksin adalah satu upaya untuk pencegahan di samping kewajiban menjalankan protokol kesehatan. Wajib hukumnya, bukan sunnah lagi, tapi wajib, tegas Kiai Ma'ruf. Selain petunjuk dari ulama, kewajiban menjaga diri dari wabah juga termaktub dalam tujuan syariah Makosyid syariah, di mana salah satu poinnya adalah hifzun nafs, menjaga jiwa. Oleh karena itu,
vaksinasi dan melaksanakan prokes dan semua upaya pengobatan itu bukan hanya soal kewajiban sebagai bangsa, sebagai warga bangsa, ungkap Kiai Ma'ruf. Artikel dari Keuangan News ID. Nah, dari headline dan juga isi berita yang gue bacakan, itu sudah jelas maksud beritanya apa. Intinya dari berita ini adalah mewajibkan kita untuk vaksin, karena itu sebagai salah satu ikhtiar atau usaha dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Di situ sudah tertera menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin atau Wapres kita. Beliau bilang ini hukumnya udah wajib, bukan sunnah lagi tapi wajib. Kayak gitu. Itu dari isi beritanya. Sementara dari headline-nya, kalimat pertama itu benar. Vaksin merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Itu benar. Cuma permasalahannya di sini untuk Anda akun Indo Today ya. Kenapa Anda memancing-mancing gitu dengan di kalimat bawahnya Menolak masuk neraka. orang yang males baca itu pasti langsung menjudge bahwa ketika nolak vaksin lu bakal masuk neraka. Makanya Anda akun Indo Today, kenapa Anda memancing-mancing kayak gitu? Karena di si berita yang Anda tampilkan nggak ada sama sekali statement nerakanya. Walaupun Anda mencantumkan artikelnya dari Keuangan News ID. Tapi kan ini yang Anda posting gitu loh di akun Anda. Soalnya ini akun Anda ada watermark di fotonya, itu akun Anda Indo Today. Kenapa Anda tuh langsung memberikan kalimat itu gitu loh? Nah, sesuai yang tadi gue bilang di awal, gue sangat menyayangkan banyak netizen yang masih kurang paham terkait konteks isi dari konten yang diupload. Yang paling mirisnya lagi adalah rendahnya tingkat literasi. Nih ya, kita lihat komentarnya ya. AFK bergerak menjadi boneka. Sholat, doa, rajin beramal. Apa nih? Sholat, doa, rajin beramal. Oh gini, sholat, doa. Selain literasi bacanya kurang, itu secara penulisan pun kurang gitu loh. Sholat, doa, rajin beramal, rajin. Oh gitu kali maksudnya. Ditanya malaikat udah vaksin belum? Belum pak. Oke, neraka. Waduh. Ya ini jokes lah. Oke, ini jokes, gue bisa nyampe itu jokes. Dalil dan hadisnya dari mana Pak Amin kalau nolak vaksin masuk neraka? Ini bukan emot ketawa sih, ini emot apa ya? Emot ya semacam kayak miris gitu ya mungkin lah. Kan di headline-nya itu tadi gue udah terangin ya, itu tuh tanda tanya, itu ada tanda tanyanya jelas gitu loh. Ini ada tanda tanyanya gitu loh. Nah gini, dan sekarang berada di zaman manusia menjelma seperti Tuhan. Tanda seru. Berarti secara komentar dia yang ini nih, orang ini ya, dan sekarang berada di zaman manusia menjelma seperti Tuhan. Maksudnya gini, maksudnya Ya lu siapa gitu menentukan orang masuk neraka atau surga? di headline-nya itu tanda tanya gitu loh. Kenapa sih? Di isi beritanya pun nggak ada. Tadi gue bilang nggak ada unsur neraka, nggak ada. Itu cuma wajibkan kita untuk vaksin, udah gitu doang. Ada lagi nih, ngomong apa sih? Kok jadi ngawur kayak gini? Kok jadi ngawur gini? Nggak jelas. Emangnya ketawa sih. Tapi kan maksud gue gini loh. Emang nih kadang media-media kayak gini tuh bikin nge-trigger orang gitu loh. Yang diomongin Bapak Amin Ma'ruf ini itu bener gitu loh.
Itu sebagai bentuk ikhtiar kita dalam melawan wabah COVID-19. Neraka-neraka yang ada di foto ini itu adalah hasil dari Indo Today. Lu salahin tuh Indo Today. Lu baca beritanya makanya sampai akhir nggak ada statement neraka-nerakanya. Lu baca tuh sampai akhir. Kenapa kok jadi ngawur? Anda yang ngawur komennya kayak gini. Kenapa Anda nggak baca beritanya? Nah, ada lagi. Mulai jadi panitia surga. Emang ada hadisnya? Mon lah, maksud gua jangan mudah ke-trigger gitu loh sama pemberitaan yang ada di media sosial gitu. Atau dimanapun lah. Cek and reset lagi gitu. Cross check lagi, ini benar atau enggak, ini maksudnya apa. Jangan komen-komen gitulah gitu loh. Gua pun awalnya ya, karena memang gua jarang baca, gua nggak suka baca, gua ke-trigger awalnya. Ini apaan maksudnya? Kok masuk neraka gua nolak vaksin gitu kan? Pas gua baca isi beritanya nggak ada sangkut pautannya sama neraka, nggak ada. Ya itulah tadi beberapa komentar netizen yang ada di postingan tersebut. Sekali lagi, inilah pentingnya literasi untuk kalian, entah itu pun membaca ataupun menulisnya. Karena ya kalau kalian baca cuma sepotong-potong dan tidak memahami isi konteksnya, itu bahaya banget gitu loh. Jelas-jelas tadi di headline-nya itu menanyakan nolak vaksin masuk neraka, kayak gitu. Itu nanya dia. Dan di isi beritanya nggak ada statement neraka, nggak ada. Tapi kenapa anda netizen ini yang gampang ke-trigger ini, yang cuma baca dari headline-nya doang, itu langsung tuh wah komen gak jelas apa segala macem. Dicari tahu lagi gitu loh, maksudnya apa gitu loh, maksud dari isi beritanya apa, maksud dari kontennya apa. Jangan Anda asal komen aja. Memang nih gara-gara COVID ya semua orang tuh gampang ke-trigger jadinya. Nah, orang-orang yang ke-trigger ini membuat sebuah kelompok dengan orang lainnya yang sama dengan dia, yang gampang ke-trigger. Akhirnya orang-orang yang ke-trigger ini menjadi satu kelompok dan menyerang satu pihak. Itu yang bahaya. Nah, apa sih Anda tuh gak bisa meluangkan waktunya 1 menit aja baca beritanya sampai akhir gitu loh? Ya memang gua pun awalnya Apa nih? Kok nolak vaksin masuk neraka? Apa-apaan nih maksudnya nih? pas gua baca isi beritanya nggak ada sangkut pautannya sama neraka. Dan untuk Anda akun Instagram apa tadi Indo Today ya kalau nggak salah, tolong jangan membuat berita yang gampang men-trigger orang. Ya oke lah, mungkin segitu aja video gua kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa komen dan biasakan untuk memahami suatu hal secara mendalam. Gitu aja sih. Gue Mada Harga pamit, bye.